Pada masa itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia belum lahir ke dunia. Zaman itu adalah masa ketika masyarakat Arab hidup dalam kegelapan, dikenal sebagai zaman jahiliyah, yaitu masa kebodohan. Tidak ada hukum, aturan, atau akhlak yang berlaku. Masyarakat penuh dengan perbuatan keji, kekotoran, dan kemaksiatan. Perempuan tidak memiliki hak sama sekali dan sering mengalami berbagai macam penindasan. Bahkan, anak perempuan kadang dikubur hidup-hidup. Tidak ada rasa kasih sayang, cinta, atau empati dalam hati manusia. Wanita hanya dianggap sebagai objek pemuas nafsu. Di pasar-pasar, laki-laki dan perempuan dijual sebagai budak. Pada masa itu, orang-orang dari berbagai wilayah datang ke Makkah untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tetapi di dalam Ka'bah terdapat 360 berhala. Karena di Makkah tinggal tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga orang-orang Nasrani, Yahudi, dan kabilah-kabilah lain yang datang untuk berdagang, maka jumlah orang-orang musyrik dan kafir sangat banyak, dan mereka memiliki pengaruh besar. Kemudian datanglah tahun 570 Masehi. Saat itu, pemimpin Makkah adalah Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga kepala dari kabilah Quraisy. Pada waktu itu, pasukan bergajah yang sangat besar mendekati kota Makkah. Orang-orang ketakutan dan meninggalkan rumah mereka karena tidak mampu melawan kekuatan pasukan itu. Bahkan, mereka menawan sebagian penduduk Makkah dan menyiksa mereka, serta merampas unta-unta termasuk 200 unta milik Abdul Muthalib agar tidak ada yang berani melawan. Pada saat itu, paman Nabi, Abu Talib, berkata kepada ayahnya Abdul Muthalib, "Wahai ayah, kita tidak mampu melawan pasukan bergajah itu. Lebih baik kita menyerah saja." Lalu Abdul Muthalib membawa Abu Talib bersamanya untuk menemui pemimpin pasukan tersebut, yaitu Abraha, penguasa Yaman yang sangat kuat dan berpengaruh. Meskipun masyarakat Arab saat itu hidup dalam kegelapan, banyak orang di dunia yang telah mengenal bahwa Islam adalah agama yang paling tinggi, paling benar, dan membawa kedamaian. Oleh karena itu, banyak orang dari berbagai wilayah yang memeluk Islam dan datang ke Makkah untuk berhaji secara berkelompok. Melihat Ka'bah dan Islam semakin dikenal, Abraha membangun sebuah gereja besar di kota Sana'a, ibu kota Yaman, dengan tujuan agar orang-orang datang ke gereja itu dan memeluk agama Nasrani. Namun ketika ia melihat keinginannya tidak tercapai, ia menjadi sangat marah dan memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Abraha pun memimpin pasukan berjumlah 600 orang dan 13 ekor gajah menuju Makkah. Abdul Muthalib kemudian datang menemui Abraha dan berkata, "Aku memperingatkanmu, rumah yang ingin kamu hancurkan itu adalah rumah Allah. Berhentilah dari niatmu yang sangat berbahaya itu." Namun Abraha menolak mendengarkan. Abdul Muthalib pun berkata, "Kembalikan unta-untaku." Abraha terkejut dan berkata, "Aku datang untuk menghancurkan tempat ibadah yang mulia ini, tempat nenek moyangmu menyembah. Apakah kamu tidak peduli? Kamu hanya meminta unta-untamu kembali?" Abdul Muthalib menjawab, "Aku adalah pemilik unta-unta itu, maka aku datang untuk mengambil hakku. Sedangkan Ka'bah dan kota Makkah ini, pemiliknya adalah Allah. Aku yakin Allah sendiri yang akan melindungi rumahnya." Abraham menjawab, "Hari ini aku ingin melihat bagaimana Tuhanmu menyelamatkan Ka'bah dari tanganku." Setelah itu, Abraham mengembalikan unta-unta Abdul Muthalib, dan beliau pun pulang. Keesokan harinya, Abraham bergerak maju menuju Makkah bersama pasukan dan gajah-gajahnya. Namun ketika mereka sampai di perbatasan Ka'bah, gajah-gajah itu tidak mau maju. Seolah kaki mereka tertanam dan tak bisa bergerak. Pasukan mencoba membujuk dan memaksa gajah-gajah itu, bahkan menyuapi mereka dengan makanan enak yang diletakkan di depan Ka'bah agar mereka mau berjalan karena tergoda makanan. Tapi tetap saja gajah-gajah itu tidak mau bergerak. Sementara itu, Abdul Muthalib sangat cemas. Dengan hati yang sedih, ia pergi ke depan pintu Ka'bah. Di pintu itu terdapat rantai, dan beliau menggenggam rantai itu dengan kuat, meletakkan kepalanya di pintu, dan berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, rumah ini adalah milik MU dan penjagaannya adalah tanggung jawab MU. Kami ini hanyalah hamba MU, kami tidak berdaya. Maka lindungilah rumah MU." Air matanya mengalir saat berdoa. Tiba-tiba Abdul Muthalib mendengar suara dari langit. Ketika ia menengadah, ia melihat ratusan burung ababil datang menuju Makkah. Beliau terkejut dan berpikir,
Mungkin ini adalah rahmat dari Allah yang dikirim untuk melindungi Ka'bah. Kalau tidak, mengapa ratusan burung ababil datang ke sini? Setiap burung membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Burung-burung itu membentuk lingkaran di sekitar Ka'bah, seperti sedang tawaf. Melihat itu, Abdul Muthalib yakin bahwa tidak ada kekuatan di dunia yang bisa menghancurkan Ka'bah hari itu. Kemudian burung-burung ababil itu menyerang pasukan Abrahah. Para tentara sangat ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun burung-burung itu melemparkan batu-batu kecil yang menembus tubuh mereka. Seolah-olah hujan batu turun dari langit. Batu-batu itu menembus tubuh pasukan dan gajah-gajah, menghancurkan mereka dalam sekejap. Hingga akhirnya, Abraha sendiri pun tewas. Allah Ta'ala menghancurkan mereka semua. Itulah kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Melalui batu-batu kecil dari burung-burung kecil itu, 60.000 pasukan dan 13 ekor gajah binasa. Kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menggagalkan rencana mereka? Dan Dia mengirim kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Maka Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan, ulat." Demikianlah pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah dari kehancuran. Sekitar 2 bulan setelah peristiwa itu, terjadi sebuah kejadian luar biasa pada suatu malam. Penduduk Makkah sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Pada malam itu, kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muthalib, sedang berdiri di atas atap Ka'bah. Tiba-tiba ia melihat cahaya yang sangat terang menyinari langit dan menyebar ke seluruh jazirah Arab, wilayah timur, dan bahkan ke seluruh dunia. Melihat pemandangan itu, Abdul Muthalib sangat terkejut dan segera turun dari atap. Ketika ia memasuki Ka'bah, ia menyaksikan bahwa 360 berhala yang sebelumnya diletakkan oleh para penyembah berhala roboh dan hancur dengan sendirinya. Ketika ia keluar dari Ka'bah, ia melihat bahwa air mulai mengalir di antara Kufah dan Syam, padahal sudah bertahun-tahun daerah itu mengalami kekeringan. Pada saat yang sama, ia melihat ke arah rumahnya dan menyaksikan cahaya yang sangat menakjubkan terpancar dari dalam rumahnya. Cahaya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Abdul Muthalib pun perlahan berjalan menuju rumah itu. Ketika ia sampai di depan pintu, ia melihat bahwa di dalam pelukan Aminah, terdapat seorang bayi yang tubuhnya memancarkan cahaya yang sangat indah. Melihat hal itu, air mata Abdul Muthalib pun mengalir, karena di tengah kegelapan masyarakat Arab, telah lahir cahaya petunjuk dunia, yakni Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya, Abdul Muthalib menyembelih seekor unta sebagai bentuk syukur dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin serta orang-orang yang membutuhkan. Putranya, Abu Talib, turut membantu dalam acara tersebut. Saat itu juga, paman Nabi yang lain, Abu Lahab, datang. Namun, ketika ia mengetahui bahwa ia harus duduk bersama orang miskin untuk makan, ia menolak masuk dan pulang begitu saja, karena ia adalah orang yang sangat sombong. Sementara itu, karena dada Aminah tidak mengeluarkan susu, maka dicari seorang wanita untuk menyusui bayi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita yang dipanggil ternyata adalah budak dari istri Abu Lahab. Ketika Abu Lahab pulang, istrinya marah dan bertengkar dengannya karena telah membiarkan budaknya menyusui bayi tersebut, sebab istrinya juga adalah wanita yang sangat sombong. Di sisi lain, para ulama Yahudi sedang berkumpul dan berdiskusi. Mereka meyakini bahwa seorang anak istimewa telah lahir, sebagaimana telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Cahaya yang tampak di langit pada malam kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat para rahib Yahudi dan Nasrani sadar bahwa sang Nabi telah lahir. Namun kaum Yahudi menjadi sangat gelisah, karena tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang melahirkan bayi seperti itu. Maka mereka pun bertanya-tanya, siapakah gerangan bayi itu? Para pemimpin Yahudi kemudian mencoba membeli beberapa anak untuk dimasukkan ke dalam keturunan mereka. Bahkan mereka membayar beberapa wanita licik untuk mencari Nabi berdasarkan tanda-tanda khusus yang telah disebutkan dalam kitab mereka. Beberapa hari kemudian, diadakan acara pemberian nama bagi para bayi yang baru lahir. Banyak orang berkumpul dan merayakan dengan gembira. Dalam acara itu, Abdul Muthalib datang membawa cucunya yang ia cintai dan hendak memberi nama. Ia meletakkan tangannya di atas Hajar Aswad, dan saat itu juga kunci pintu Ka'bah bergerak dan menabrak pintu, sementara cahaya keluar dari tubuh bayi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abdul Muthalib berkata, bayi ini akan dikenal dengan nama Muhammad, dan kalian tidak boleh mengganti nama itu. Semua orang dia mendengar ucapannya dan menerima keputusan tersebut. Pada saat yang sama,
Abu Lahab datang untuk mengambil kembali budak istrinya yang telah menyusui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu, Nabi yang masih bayi sedang lapar, namun tidak ada susu. Maka Abdul Muthalib pun mendatangi Abu Lahab dan bertanya mengapa budak itu ditarik kembali. Abu Lahab menjawab, budak itu adalah pemberian istriku, jadi yang memiliki hak atasnya adalah istriku. Mendengar jawaban itu, Abdul Muthalib sangat marah dan berkata, engkau adalah pamannya Muhammad, dan kau berkata seperti itu? Sedangkan aku rela mengorbankan nyawaku demi Muhammad. Namun, sesungguhnya Allah lah sebaik-baik pelindung. Akhirnya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak lama berada dalam keadaan tanpa susu. Saat itu, merupakan kebiasaan di kalangan bangsa Arab untuk menyerahkan anak yang baru lahir kepada wanita desa agar dibesarkan di lingkungan pedesaan yang bersih dan alami, supaya tubuhnya sehat dan bahasa Arabnya fasih. Para wanita desa ini biasa mendapatkan imbalan dari orang tua anak tersebut. Setiap tahun, para wanita desa datang ke Makkah untuk mencari anak-anak yang bisa mereka asuh. Tahun itu pun banyak wanita datang bersama suami mereka. Di antara mereka ada sepasang suami istri yang sangat lelah karena panasnya padang pasir dan unta mereka pun sangat lemah. Karena kebutuhan, mereka menjual unta itu dengan harga murah, lalu mulai mencari anak yang bisa mereka asuh. Karena mereka datang terlambat, anak-anak sudah lebih dahulu diambil oleh wanita-wanita lain. Mereka pun merasa sedih. Ketika tukang daging hendak menyembelih unta yang telah dijual tadi, tiba-tiba unta itu berdiri dan melarikan diri, lalu masuk rumah tempat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berada. Wanita itu pun mengikuti unta itu dan sampai ke rumah Nabi. Melihat wanita itu kelelahan dan kelaparan, Aminah membawanya masuk rumah dan mempersilahkannya makan, lalu memintanya untuk meletakkan anaknya di tempat tidur bayi. Ketika wanita itu hendak meletakkan bayinya, ia melihat bayi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang memancarkan cahaya dari tubuhnya. Ia pun takjub dan segera menggendongnya. Karena Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lapar, ia pun menyusuinya. Wanita itu adalah Halimah As-Sa'diyah, ibu susu Nabi. Karena keluarga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak dikenal sebagai keluarga kaya raya, maka tidak ada yang bersedia mengambil beliau sebagai anak asuh. Namun Abdul Muthalib berbicara kepada Halimah dan suaminya, dan meskipun mereka tahu tidak akan mendapat banyak imbalan, mereka tetap bersedia. Aminah pun menyerahkan putranya yang tercinta kepada Halimah meskipun hatinya berat. Sebagai imbalan, mereka menerima 2 ekor unta dan seekor keledai. Setelah Halimah membawa Nabi ke kampung halamannya, tiba-tiba hujan turun, padahal sudah bertahun-tahun tidak turun hujan di sana. Sejak kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, keberkahan pun memenuhi rumah Halimah. 2 tahun pun berlalu. Ketika masa penyusuan selesai, Halimah dan suaminya membawa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kembali kepada ibunya, Aminah. Ketika beliau kembali ke Makkah, cahaya memenuhi Ka'bah. Aminah pun menangis bahagia menyambut anaknya. Namun saat itu, wabah sedang melanda sekitar Akabah. Abdul Muthalib mendapat kabar bahwa kaum Yahudi masih berusaha mencari Nabi. Hal ini membuat Abdul Muthalib sangat khawatir akan keselamatan cucunya. Di sisi lain, Halimah jatuh sakit. Para tabib dan dukun mencoba mengobatinya, namun tidak berhasil. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kemudian memegang tangan Halimah, dan seketika ia sembuh total. Para dukun pun terkejut dan pergi meninggalkan tempat itu. Namun mereka sudah yakin bahwa inilah anak istimewa yang selama ini disebut-sebut. Karena itu, mereka menyampaikan berita ini kepada kaum Yahudi. Mendengar hal itu, musuh-musuh mulai menyerang rumah Halimah As-Sa'diyah untuk menangkap Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Halimah dan suaminya berhasil menyelamatkan beliau, namun mereka sudah merasakan bahwa bahaya semakin dekat. Maka suami Halimah membawa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menuju sebuah gunung di sekitar Makkah. Kali ini, saat Nabi hendak dibawa pergi, Halimah menangis terisak. Ketika Abdul Muthalib mengetahui hal ini, beliau segera menemui Nabi dan kemudian tinggal bersama beliau di sebuah gua selama hampir 1 tahun. Ketika Nabi berada di sana, seluruh padang pasir seolah hidup dan subur. Suatu hari, Aminah membawa Nabi dari gua tersebut menuju Madinah untuk bertemu kerabatnya dan berziarah ke makam ayah Nabi, Abdullah. Sebenarnya, 2 bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, Abdullah melakukan perjalanan dagang ke Madinah, di sana beliau sakit dan wafat. Karena itu, beliau dimakamkan di Madinah. Aminah duduk di sisi Nabi, menceritakan tentang ayahnya dan menghabiskan waktu bersama anak tercintanya. Namun 2 bulan kemudian, Aminah tiba-tiba sakit.
Dalam kondisi sakit itulah, saat perjalanan pulang dari Madinah, Aminah wafat di tengah jalan. Sehingga, pada usia baru 6 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim piatu. Tidak lama setelah itu, kaum Yahudi kembali mencoba menyerang Nabi. Namun sang paman, Abu Talib, berhasil melindungi. Setelah itu, Abu Talib membawa Nabi kembali ke Makkah dan menyerahkan beliau kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abdul Muthalib selalu bersama. Bahkan Nabi membantu kakeknya dalam mengurus Ka'bah dan melayani para jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Namun suatu hari, ketika Abdul Muthalib sedang tawaf di Ka'bah, beliau tiba-tiba jatuh sakit. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Abu Lahab, paman Nabi yang sombong, untuk mencoba menjadi pemimpin Quraisy. Namun Abdul Muthalib mengabaikan Abu Lahab dan justru menyerahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Talib untuk diasuh. Tidak lama kemudian, Abdul Muthalib wafat. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menjadi anak yatim dan hidup bersama pamannya, Abu Talib, di Makkah. Di sana, Nabi menggembalakan kambing dan melakukan berbagai pekerjaan. Suatu hari, Nabi melihat Abu Lahab menjual seorang budak perempuan bernama Subba. Suami Subba memohon dengan sangat agar istrinya tidak dijual, karena ia sedang sakit. Abu Lahab berkata, "Kalau kau bisa kembalikan uangku, aku tidak akan menjualnya." Saat itu Nabi berkata, "Wahai paman, tolong bebaskan Subba. Aku sendiri yang akan mengembalikan uangmu." Karena kemurahan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Subba akhirnya dibebaskan. Subba adalah wanita yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hari lain, Nabi melihat seorang laki-laki membawa putrinya untuk dikubur hidup-hidup. Istri lelaki itu menangis sambil memohon agar suaminya tidak melakukannya. Nabi segera mengambil anak perempuan itu dalam pelukannya dan mendekati sang ayah. Beliau menasihati bahwa anak perempuan adalah rahmat bagi orang tuanya. Mendengar kata-kata Nabi yang penuh kasih, hati lelaki itu luluh. Ia pun menggendong anak perempuannya dengan penuh cinta. Waktu pun berlalu, hingga Nabi berusia 12 tahun. Saat itu, pamannya, Abu Talib, yang merupakan seorang pedagang, bersiap melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, sebagaimana tradisi Arab saat itu. Nabi meminta ikut. Dalam perjalanan, mereka berhenti di daerah Busra. Di sana ada seorang rahib Yahudi yang tinggal di sebuah gereja. Rahib itu mengundang Abu Talib dan rombongan untuk makan bersama. Ketika melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang rahib langsung sadar bahwa inilah Nabi terakhir yang disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka. Dengan mata hati dan ilmu yang dimilikinya, ia yakin sepenuhnya. Ia lalu berkata kepada Abu Talib, "Muhammad berada dalam perlindunganmu, maka kau harus lebih waspada. Jangan bawa beliau ke Syam, karena orang Yahudi di sana akan mencoba mencelakainya." Mendengar nasihat itu, Abu Talib pun membatalkan niatnya dan memutuskan untuk kembali ke Makkah. Namun dalam perjalanan pulang, mereka melihat sang rahib yang pernah mencoba mencelakai Nabi, kini tergeletak dalam keadaan terluka. Nabi pun turun dari kendaraannya, memberi air ke mulutnya, dan membawanya ke dekat laut. Di sana, Nabi melihat seorang wanita dan 2 anaknya dirantai di depan sebuah berhala sebagai korban persembahan. Di sisi lain, sekelompok nelayan sedang berdoa agar dewa mereka menerima persembahan itu dan memberikan kekayaan. Namun saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kejadian itu, para nelayan mencoba menghentikan beliau. Tiba-tiba ombak besar dari laut datang menghantam, dan berhala itu jatuh dan hancur berkeping-keping. Para pendeta ketakutan dan lari ke rumah mereka. Beberapa saat kemudian, badai laut itu mereda. Orang-orang melihat ribuan ikan muncul di pinggir pantai. Nelayan-nelayan pun segera mengumpulkan ikan-ikan itu dengan penuh kekaguman. Dari kejauhan, rahib Yahudi itu menyaksikan semua kejadian ini dengan penuh takjub. Sesungguhnya semua ini adalah berkah dari doa Nabi dan tanda dari kekuasaan Allah Ta'ala. Adegan terakhir menunjukkan bahwa Abu Talib yang kini telah tua, berdiri di depan Ka'bah dan menyeru seluruh penduduk Makkah agar kembali ke jalan Islam dan hidup dalam kedamaian tanpa pertikaian. Namun beberapa tokoh Makkah masih ingin membuktikan bahwa Abu Talib dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak benar. Meskipun begitu, sebagian besar penduduk Makkah telah sadar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir yang agung, dan agama yang dibawanya adalah agama paling benar, paling luhur, dan penuh kedamaian.